wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semua alhamdulillah masuk ya. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan. Untuk yang pertama, kita akan mulai dari pengertian sifat koligatif larutan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat dari koligatif larutan. Untuk materi pertama, kita akan membahas mengenai pengertian sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat yang hanya bergantung pada jumlah atau kuantitas partikel zat terlarut dalam larutan dan tidak bergantung pada jenis atau identitas partikel zat terlarut. Dalam artian tidak peduli dalam bentuk atom, ion, ataupun molekul. Sifat larutan seperti rasa, warna, dan kekentalan merupakan sifat-sifat yang bergantung pada jenis zat tertentu. Sebagai contoh, larutan natrium klorida atau garam dapur terasa asin, namun larutan asam cuka terasa asam. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari koligatif larutan. Sifat-sifat koligatif larutan ada 4, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Untuk yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai penurunan tekanan uap. Apa penurunan tekanan uap? Penurunan tekanan uap adalah suatu keadaan di mana tekanan uap larutan menurun karena jumlah molekul pelarut yang berada dalam keadaan uap berkurang. Ketika zat terlarut non-volatil atau tidak mudah menguap di dalam suatu pelarut dapat menurunkan tekanan uap pelarut. Hal itu disebabkan karena adanya molekul-molekul zat terlarut di antara molekul-molekul pelarut akan mengurangi kemampuan molekul-molekul pelarut untuk berubah wujud dari cair ke wujud gas. Dalam larutan, molekul-molekul zat terlarut tersebut akan menghalangi molekul-molekul pelarut terlepas dari larutan untuk menguap. Dengan demikian, jumlah molekul pelarut yang berada dalam keadaan uap menjadi berkurang sehingga mengakibatkan penurunan tekanan uap. Lalu untuk yang kedua ada kenaikan titik didih. Titik didih adalah titik di mana air mendidih, yaitu terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara luar. Adanya partikel zat terlarut dalam suatu pelarut menyebabkan terhalanginya proses pergerakan molekul cairan menuju permukaan atau meninggalkan lingkungan cairannya. Sehingga pada proses pemanasan cairan, ketika suhu sistem sama dengan suhu didih normal pelarutnya, larutan belum akan mendidih dan dibutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk memulai proses pendidihan. Semakin banyak partikel zat terlarut yang terlarut di dalam pelarut, maka kenaikan titik didih larutan akan semakin besar yang mengakibatkan titik didih larutan akan semakin tinggi. Kenaikan suhu didih larutan dari suhu didih pelarut murninya disebut kenaikan titik didih larutan. Untuk yang ketiga, penurunan titik beku. Titik beku adalah titik di mana air mulai membeku. Titik beku normal adalah suatu zat adalah suhu pada saat zat meleleh atau membeku pada tekanan 1 atmosfer atau dalam keadaan normal. Jika suatu pelarut ditambahkan pada suatu pelarut murni hingga membentuk larutan, maka titik beku pelarut murni akan mengalami penurunan. Lalu yang keempat ada tekanan osmosis. Tekanan osmosis adalah tekanan minimum yang mencegah osmosis. Ketika dua larutan yang berbeda dipisahkan oleh suatu membran semi-permeable atau membran yang hanya dapat dilewati partikel pelarut namun tidak dapat dilewati partikel zat terlarut, maka terjadilah peristiwa osmosis.
Lalu, selanjutnya kita akan membahas mengenai fenomena sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari yang akan dikaitkan dengan Al-Quran yang akan dijelaskan oleh saudari Femi dan Umi. Terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena-fenomena sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita ketahui bahwa sifat koligatif larutan itu dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan yang terakhir ada tekanan osmosis. Yang pertama ada penurunan tekanan uap. Nah, fenomena penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada proses pembentukan hujan dan pada laut mati. Laut mati merupakan salah satu contoh dari penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Biasanya kadar garam pada laut mati ini sangat tinggi dibandingkan dengan laut pada umumnya. Dengan adanya kadar garam yang sangat tinggi ini, menyebabkan air itu tidak mudah menguap. Biasanya laut mati itu berada pada daerah gurun yang cuacanya sangat panas. Pada saat berenang di laut mati, kita tidak akan tenggelam karena konsentrasi zat terlarutnya yang sangat tinggi. Yang kedua ada kenaikan titik didih. Nah, contohnya saja seperti pada air yang mendidih dan pada proses destilasi atau proses penyulingan. Untuk yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu penurunan titik beku. Contohnya saja seperti anti beku pada radiator mobil, anti beku dalam tubuh hewan, mencairkan salju di jalan raya dengan menggunakan campuran garam NaCl dan CaCl2, dan membuat campuran pendingin pada es putar. Yang terakhir ada tekanan osmosis. Fenomena-fenomena tekanan osmosis dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada mesin cuci darah, proses membasmi lintah, dan proses penyerapan air oleh akar tanaman. Tanaman membutuhkan air dari dalam tanah. Bagaimana caranya agar air bisa sampai ke seluruh bagian tanaman? Air yang ada di dalam tanah akan diserap oleh akar. Nah, bagaimana bisa? Dalam tanaman mengandung zat-zat terlarut sehingga konsentrasinya lebih tinggi daripada air yang ada di dalam tanah. Karena tanaman hipertonik, maka air dalam tanah dapat diserap oleh tanaman dan diedarkan ke seluruh bagian tanaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tar anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusribu bihi man yasha' wa yasrifuhu amman yasha' yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengerah awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya berdindih-dindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Dalam surat An-Nur ayat 43 ini membahas mengenai tekanan uap, yaitu proses pembentukan hujan.
Menurut para ilmuwan sains dan teknologi, persyaratan bagaimana hujan dapat turun dimulai dari adanya awan yang membawa uap air. Awan ini disebut dengan awan kumulus. Gumpalan-gumpalan awan kumulus yang semula letaknya terpencar-pencar akan dikumpulkan oleh angin. Pada saat awan sudah menyatu, akan terjadi gerakan angin yang mengarah ke atas dan membawa kumpulan awan ini, yang sekarang disebut awan kumulus nimbus ke atas. Gerakan ke atas ini sampai dengan ketinggian dan suhu yang ideal, di mana uap air akan berubah menjadi kristal-kristal es. Pada saat kristal es turun ke bumi dan suhu berubah menjadi lebih tinggi, mereka akan berubah menjadi butiran air hujan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i maa'a fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Dalam surat An-Naml ayat 60 ini, Allah menjelaskan di antara bukti keagungan, kekuasaan, dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya air dari langit. Dengan air yang turun dari langit itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman yang indah, hijau, dan enak dipandang, yang manusia sendiri tidak mampu untuk menumbuhkan tanaman tersebut. Ayat di atas juga mengaitkan antara air dan penumbuhan tanaman, bahwasanya air merupakan syarat utama untuk tumbuhnya suatu tanaman. Sebuah biji atau benih tidak akan tumbuh sebelum disirami oleh air. Biji yang sangat kecil, jika disirami dengan air akan tumbuh ketika air membasahinya. Setelah tumbuh besar, akan menghasilkan tanaman yang hijau yang buahnya dapat manusia nikmati. Jadi, dengan dimilikinya sifat kelembutan dan kejernihan pada air, sehingga air dapat larut ke akar pohon, bisa naik ke atas dahan dan daun-daun pepohonan dan tumbuhan, berkat bantuan sinar matahari. Jadi, melalui proses transpirasi inilah tumbuhan dapat hidup dan memperoleh air. Penyerapan air oleh akar tanaman inilah yang termasuk ke dalam sifat koligatif larutan, yaitu tekanan osmosis. Jadi surat An-Naml ayat 60 ini termasuk ayat yang membahas mengenai sifat koligatif larutan. Itu dia penjelasan mengenai sifat koligatif larutan dan kaitannya dengan Al-Quran. Sekian untuk materi hari ini. Apabila kami ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.